Ya, kita bertemu kembali di channel Lamtodopedia, media belajar dan informasi kapan saja, di mana saja, asal ada silakan saja. Bersama saya Mengantar Simbolon, kali ini kita akan membahas tentang tampilan Microsoft Excel. Nah, langkah pertama yang boleh Anda lakukan adalah mengaktifkan Microsoft Excel. Dengan catatan bahwa teman-teman sudah melakukan proses install di laptop atau di desktopnya teman-teman, karena Microsoft Excel ini adalah versi desktop ya. Nah, bagi pengguna yang ingin menggunakan secara online, maka disediakan Office 365 atau pengguna Google boleh menggunakan Google Sheet. Oke, kita kembali ke tampilan dari Excel kita. Boleh dari startnya, dari start di desktop kita. Kemudian silahkan teman-teman cari di sana Microsoft Office. Nah, ini Microsoft Office, lalu ada di sini Microsoft Excel, silahkan klik. Maka kita akan ditampilkan seperti ini. Oke, inilah tampilan Microsoft Excel. Cara lain boleh juga dengan menggunakan shortcut di desktop jika tersedia seperti ini. Ini ada shortcut dari Excel 2013. Sebagai catatan, kita menggunakan Excel versi 2013 pada tutorial kali ini. Ini kalau desktop tersedia silahkan double klik langsung. Kita juga sama ceritanya dengan yang pertama tadi ya, dengan cara pertama tadi. Nah, bahkan jika teman-teman misalnya tidak menemukan shortcut di sini, karena ini cara lebih cepat, silahkan double klik di sini dibandingkan dengan kita harus membuka dari sini. Jika misalnya ini shortcutnya belum ada, silahkan boleh dibuat ya. Silahkan klik dari startnya, lalu cari kembali Microsoft Office. Lalu di sini Excel 2013, klik kanan, lalu di sini more, open file location, seperti ini, klik. Nanti kita akan dibuka lokasi file Excel tersebut, klik kanan di Excel 2013 seperti ini. Lalu perintah berikutnya adalah send to desktop dalam kurung create shortcut, seperti ini. Klik di sini, oke, kita tutup. Nah, di sini sudah ada ya. Oke, teman-teman, silahkan menggunakan cara masuk atau cara membuka Excel yang lebih singkat. Nah, ini tampilannya, maka ini akan kita jelaskan elemen-elemen yang ada di sini. Ada 17 elemen utama dari tampilan Microsoft Excel. Nah, yang pertama adalah Quick Access. Ini Quick Access yang ini dia. Ya, fungsinya kumpulan tombol perintah yang dapat mempercepat kerja kita ya. Isinya hampir sama dengan perintah-perintah di Office Button. Nah, kemudian yang kedua adalah title bar. Nah, title bar ini adalah title bar. Ini adalah lokasi penulisan nama file dan aplikasi yang sedang aktif. Di sini aplikasinya Excel, nama filenya book 1. Jadi secara default book 1 adalah nama yang diberikan oleh Excel secara default ya, ketika kita mengaktifkan Excel-nya. Nah, kemudian yang ketiga, tab menu ribbon. Nah, tab menu ribbon adalah yang ini dia. File, home, insert, page layout, formula, data, review, view, developer. Nah, ini dia. Tab menu ribbon. Nah, ini barisan menu yang terdiri dari perintah utama Microsoft Excel ya, yaitu home, insert, page, layout, formula, data, review, view, dan developer. Yang keempat adalah ribbon. Ribbon adalah tombol-tombol bergambar yang memiliki fungsi tertentu dan digunakan untuk menjalankan suatu perintah dengan cepat dan mudah. Nah, ribbon adalah yang ini dia. Ini kita lihat. Nah, ini adalah kumpulan tombol-tombol yang boleh kita gunakan nanti untuk menjalankan perintah di Excel. Nah, jadi masing-masing tab menu ribbon home ini ada berapa
ribbonnya, ada clipboard, font, alignment, number, style, kemudian cell, editing. Nah, ketika kita aktifkan tab menu ribbon inset, ini akan berbeda isinya ya. Jadi ribbonnya ada table, illustration, add-in, chart, ya, dan lain sebagainya. Demikian juga dengan tab menu ribbon lainnya, page layout memiliki ribbon tersendiri, page setup, scale to fit, sheet option, arraying, themes. Demikian juga dengan formula, ya. Ini adalah tab ribbonnya, data, review, view, developer. Jadi masing-masing tab menu ribbon mempunyai ribbon yang berbeda-beda. Kemudian yang kelima adalah kontrol jendela. Nah, kontrol jendela ini ada di sudut kanan atas. Ini adalah kontrol jendela. Di sini ada minimize. Ini untuk menampilkan dalam bentuk taskbar seperti ini. Kemudian ada dalam bentuk seperti ini, tidak full screen, dan kita kembalikan ke dalam bentuk full screen, dan ini adalah close. Itu adalah kontrol jendela, yaitu kumpulan perintah yang dapat digunakan untuk mengatur ukuran jendela kerja. Terdiri dari minimize, maximize, restore down, dan close. Kemudian yang keenam adalah tab worksheet. Nah, tab worksheet ini adalah tombol perintah di mana Anda bisa berpindah ke kertas kerja lainnya dengan mudah. Di sini kebetulan sheetnya satu, kita misalnya ada punya beberapa sheet, ini sheet 1, ini sheet 2, ini sheet 3. Jadi dalam satu worksheet atau lembar kerja ini boleh terdiri dari satu atau lebih sheet. Nah, ini adalah lembar yang berbeda. Misalnya ini kita tulis misalnya di sini, ini adalah sheet 1. Nah, ini di sheet 2, ini oke. Nah, kemudian ini boleh kita berpindah dari sheet 1 ke sheet 2, kemudian ke sheet 3. Ini adalah tab worksheet nih namanya. Dan di sini ada tanda plus digunakan untuk menambah sheet lagi. Nah, sheet ini juga boleh kita ganti namanya ya. Di sini sheet 1 secara defaultnya, tapi nanti akan dalam penggunaan dasar video berikutnya, penggunaan dasar Excel, nanti kita akan menjelaskan tentang mengganti ini dan penggunaan menu-menu lainnya. Kemudian yang ketujuh adalah kolom. Nah, kolom pada worksheet ini adalah terdiri dari abjad ya. Ini kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, kolom E, dan seterusnya. Setiap kolom memiliki nama berdasarkan abjad, mulai dari kolom A hingga Z, dilanjutkan nanti kombinasi AA, AB, dan seterusnya sampai kombinasi XFD. Itu untuk kolom. Jadi sampai ke kanan di sini. Ini XFD ya. Jadi nanti boleh dihitung berapa kira kolom dari Excel tersebut. Berapa banyak kolom kira-kira mulai dari A sampai kombinasi SFD. Nah, kemudian baris. Untuk setiap baris memiliki nama berdasarkan angka, mulai dari angka 1 hingga angka 1.048.576. Nah, ini dia barisnya. Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Sampai ke baris 1.048.576. Itu baris di Excel. Jadi ada jutaan baris dan puluhan ribu kolom. Jadi cukup leluasa menggunakannya. Kemudian yang berikutnya nomor 9 adalah dokumen area. Merupakan lembar kerja yang aktif. Inilah dokumen area. Disinilah kita nanti bekerja di Excel. 10 name box. Inilah name box. Nah, di sini adalah menunjukkan nama sel yang sedang aktif. Jadi ini adalah kolom A. Ini baris 1. Maka ketika kita ada di sini, ini disebut dengan sel A1. Jadi terbentuk dari baris dan kolom yang bersangkutan ya. Jadi kalau misalnya di sini berarti dari kolom D dengan baris 4 disebut dengan D4. Kalau di sini kolom C dengan baris 5 disebut dengan C5. Jadi ketika kita aktif di sini,
Maka ini adalah A2, kita perhatikan di sini A2 ya. Jadi name box itu adalah kotak yang berisi nama sel yang sedang aktif. 11 formula bar. Formula bar adalah kotak yang berisi rumus atau fungsi dari sebuah sel. Ini formula bar sepanjang ini dia. Oke, jadi ketika kita mengisikan sesuatu nanti di sini, misalnya sama dengan 1 ditambah 2. Nah, kita perhatikan di sini di formula bar itu dituliskan. Mungkin kita mengetikkan teks, misalnya daftar. Nah, jadi yang kita isikan di sel ini akan terlihat di formula bar. 12 horizontal scroll bar. Horizontal scroll bar adalah peralatan yang boleh kita gunakan untuk menggeser layar ke kiri atau ke kanan. Di sini dia. Ini menggeser ya, menggeser ke kiri atau ke kanan. Lalu berikutnya adalah sel aktif, tempat menuliskan atau mengedit data dan dikelilingi oleh garis batas yang tebal. Nah, ini dia sel aktif. Sel aktif. Jadi ketika saya ada di sini, ini sel aktifnya. Sel aktifnya adalah I6. Nah, di mana kita berada nanti akan dituliskan di kotaknya ini ya. Di name box-nya. Ini E9. Ini adalah sel aktif. 14 status bar adalah kumpulan informasi terkait status program Excel atau worksheet yang sedang aktif. Nah, ini untuk status bar ini ada di bawah ya, ada di bagian bawah status bar di sini dia. Nih. 15 vertical scroll bar, ini dia. Jadi tadi kalau ini horizontal scroll bar, ini adalah vertical scroll bar, menggeser lembar kerja ke atas atau ke bawah. 16 zoom, ya zoom itu adalah untuk mengatur, memperbesar dan memperkecil tampilan pada lembar kerja. Jadi zoom ini boleh kita temukan di sini dia. Ya, zoom ini boleh memperbesar, boleh memperkecil, boleh juga kita tarik di sini. Oke, normalnya di tengah 100 dia. 17 tombol viewer terdiri dari perintah untuk merubah tampilan layar, terdiri tampilan normal, tampilan page layout, dan tampilan page break preview. Yang ini dia ya. Ini tampilan normal, ini tampilan page layout, kemudian ini tampilan page break preview. Jadi nanti kita gunakan sesuai dengan keperluan. Nah, teman-teman, inilah tampilan dari Microsoft Excel. Selanjutnya di video berikutnya nanti kita akan mencoba menggunakan perintah-perintah dan beberapa penggunaan rumus dalam Microsoft Excel. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.